Santapan Harian Kamis 13 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ester pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-7 dan diteruskan pada ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami merindukan sabda-Mu setiap saat, dan kini dengan kerendahan hati kami akan merenungkan sabda-Mu. Di dalam keheningan bersama-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Ester 2 ayat 5-7 dan 15-18. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah, serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Sahabat Santapan Harian, dalam bacaan kali ini, narator memperkenalkan dua karakter utama lagi di dalam narasinya. Mereka adalah Mordekai dan Ester. Ester adalah seorang perempuan muda yang disukai banyak orang. Setiap orang yang menjumpainya menaruh kasih kepadanya, mulai dari Hegai, kepala rumah tangga istana, sampai sang raja yang mencari ratu pengganti. Maka raja memilih Ester menjadi ratu di kerajaan Persia dan mengadakan perjamuan atas penobatan itu. Petunjuk lain yang diberikan narator perihal Ester adalah dia adalah seorang yang tunduk kepada otoritas. Ester mengikuti nasihat Mordekai dan saran Hegai. Dalam hal itulah Ester berbeda dari Wasti. Melalui narasi ini kita dapat menemukan penggemaan dari tokoh Yusuf. Ia mendapatkan kasih dan perhatian dari Potifar dan kepala penjara. Yang membedakan narasi tentang kedua tokoh ini adalah frasa Tuhan menyertai Yusuf.
Narator kitab Kejadian menuliskan berulang kali, tetapi frasa itu nihil di dalam kitab Ester. Memang tidak ada kata Allah atau Tuhan dalam kitab ini. Sekalipun demikian, seorang penafsir menyebutkan jemari Allah ada di dalamnya. Ester berhasil bukan karena bakat alamiah ataupun ketundukan pada otoritas semata-mata, melainkan karena Allah yang bekerja melalui berbagai peristiwa di dalam hidup Ester. Penyertaan Allah berdampak atas Mordekai, Hegai, Raja Ahasiweros, dan Ester. Bagi kita, keberhasilan seseorang tidak pernah terlepas dari penyertaan Tuhan. Kita bersyukur karena diciptakan secara unik dan diperlengkapi dengan berbagai bakat atau karunia. Akan tetapi, semua itu tidak secara otomatis menjamin keberhasilan kita. Seberapa besar keterlibatan Tuhan dalam hidup kita dan kebergantungan kita kepadanya menjadi penentu yang terbesar. Karena itu, kita tidak boleh terlalu membanggakan prestasi yang kita raih maupun relasi yang kita bangun. Sebaliknya, kita perlu semakin tunduk kepada Allah dan memberi keleluasaan bagi Allah untuk bekerja dengan caranya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu karena Engkaulah teladan kerendahan hati yang sejati. Terlebih kami belajar senantiasa merendahkan hati dikala melayani Engkau dan sesama dalam setiap rema kehidupan kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.